Selamat Hari Rabu, Ibu-ibu wanita Deborah yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah secara online. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati kita untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama diberi kesempatan untuk ibadah secara online. Mari Allah Roh Kudus, Engkau hadir di sini, Engkau mengurapi hamba-Mu. Tuhan, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk umat-Mu. Tuhan juga mengurapi setiap ibu yang mendengarkan firman Tuhan. Biar tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik. Firman-Mu yang ditaburkan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu-ibu, judul firman Tuhan kali ini adalah Pembawa Damai. Kita sama-sama membaca di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan, dari ayat ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, arti kata damai. Damai berarti suatu keadaan tanpa perang, kekerasan, atau konflik. Ada rasa aman, tenang, dan tentram. Di sini saya mau menggarisbawahi arti kata damai adalah ada rasa aman, rasa tenang, dan tentram. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan belajar tentang ciri-ciri pembawa damai. Ciri pembawa damai yang pertama adalah memiliki hubungan yang intim dengan Sang Damai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ibu-ibu, damai yang sejati itu hanya ada di dalam Kristus. Damai ini adalah pemberian dari Allah. Nah, kita tidak akan bisa menjadi pembawa damai kalau kita tidak memiliki damai itu. Bagaimana caranya supaya kita memiliki damai di dalam diri kita? Caranya, kita harus terus melekat pada sumber damai itu. Kita harus selalu melekat pada Tuhan. Baca firman Tuhan, berdoa, dan terus terhubung dengan Tuhan adalah kunci hidup kita dipenuhi damai sejati. Itu ciri yang pertama, memiliki hubungan yang intim dengan Sang Damai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, cirinya adalah mencintai dan menaati firman Tuhan. Kita membaca di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Besarlah ketentraman, besarlah kedamaian. Ketika kita mencintai dan menaati firman Tuhan, kita akan mengalami damai sejahtera Tuhan. Ciri yang ketiga, seorang pembawa damai adalah suka mengampuni. Kita membaca di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ibu-ibu, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Ketika Dia menderita, ketika Dia tergantung di atas kayu salib, Dia melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang sudah menyalibkan Dia. Mengampuni adalah pintu perdamaian dan kebahagiaan. Ketika kita mengambil keputusan untuk mengampuni, hati kita akan penuh dengan kedamaian. Tapi saat kita tidak mau mengampuni, hati kita akan dipenuhi kebencian, akan dipenuhi kepahitan yang akhirnya bisa membawa kita kepada kematian rohani dan jasmani. Saat kita mengambil keputusan untuk mau mengampuni, percaya Tuhan pasti akan memberikan kita kemampuan untuk mengampuni. Nah, itu tadi ciri pembawa damai yang ketiga. Sekarang ciri yang keempat. Seorang pembawa damai cirinya memiliki hati yang suka mengalah. Kita membaca di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 8. Ayat 1.
Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ibu-ibu, Tuhan Yesus memiliki hati yang suka mengalah. Dia yang sesungguhnya adalah Allah, tapi dia mau merendahkan dirinya, dia mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati di atas kayu salib. Untuk apa? Dia mati untuk mendamaikan kita dengan Allah. Dialah sang Raja Damai yang turun ke dunia untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Nah, dari ayat yang kita baca tadi, kita bisa belajar hati yang mengalah itu hati yang seperti apa sih? Mulai dari ayat 3, hati yang mengalah itu adalah satu, tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Tuhan Yesus jelas tidak mencari kepentingannya sendiri. Kalau dia mementingkan kepentingannya sendiri, untuk apa? Dia pasti tidak mau turun ke dunia, karena dia turun ke dunia untuk mati. Tapi Tuhan Yesus mau turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus tidak mencari kepentingan dirinya sendiri, tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Yang kedua, hati yang suka yang mengalah itu adalah hati yang memiliki kerendahan hati, rendah hati. Kemudian yang berikutnya, hati yang mengalah itu adalah menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan hati yang suka mengalah itu tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Itu adalah hati yang suka mengalah. Dan itu semua ada pada diri Tuhan Yesus. Saya mengajak ibu-ibu, yuk kita miliki kerinduan untuk punya hati seperti Tuhan Yesus, hati yang suka mengalah. Nah, sekarang mari kita periksa diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi pembawa damai? Mulai dari lingkup terkecil, mulai dari keluarga kita. Pembawa damai tadi cirinya apa? Yang satu, punya hubungan intim dengan Tuhan. Dua, mencintai dan menaati firman Tuhan. Yang berikutnya suka mengampuni dan punya hati yang suka mengalah. Apakah kita sudah memiliki ciri-ciri itu? Apakah kita sudah menjadi pembawa damai buat keluarga kita dari lingkup yang paling kecil? Apakah sebagai istri dan sebagai ibu kita sudah membawa damai dalam rumah tangga kita? Apakah kita selalu menjadi pribadi yang dirindukan, pribadi yang dikangeni oleh suami dan anak-anak kita ketika kita sedang tidak di rumah? Apakah rumah selalu menjadi tempat yang dikangeni, tempat yang dirindukan oleh suami atau anak-anak kita ketika mereka sedang tidak di rumah? Karena ada seorang ibu yang adalah seorang pembawa damai. Atau apakah saat suami atau anak kita dalam kondisi tidak baik, kita bisa menjadi pembawa damai yang menularkan ketenangan dan ketentraman dan rasa aman sehingga suami dan anak-anak kita bisa bangkit kembali? Semua jawaban itu ada di dalam diri kita masing-masing. Puji Tuhan. Hal yang ketiga kita mau belajar dari Matius pasal 5 ayat yang ke-9 adalah dikatakan bahwa ketika kita menjadi seorang pembawa damai, maka kita akan berbahagia. Mengapa? Mengapa kita menjadi berbahagia kalau kita menjadi pembawa damai? Karena kita akan disebut sebagai anak-anak Allah.
Wow, itu luar biasa sekali ibu-ibu. Menjadi anak-anak Allah adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita yang awalnya adalah orang berdosa, diangkat menjadi anak Allah, menjadi anak raja di atas segala raja. Luar biasa, hubungan yang sangat spesial dengan Tuhan. Kita baca yuk di dalam Roma 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, ketika kita menjadi pembawa damai, kita menjadi ahli warisnya Tuhan. Kita berhak menerima janji-janjinya Tuhan. Mari ibu-ibu, jadilah pembawa damai dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan itu mulai dari keluarga kita, mulai dari rumah tangga kita. Dan ketika kita menjadi pembawa damai, alami penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama akhiri renungan kita pada hari ini. Kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur. Roh Kudus, Engkau yang memberikan kemampuan, kesanggupan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu, dan biarlah nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan lewat setiap kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.